Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini, hari Rabu tanggal 15 Juli 2026. Kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat penuh sukacita, kuat dalam iman dan berlimpah dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang baik yang selalu menyertai kami, Tuhan yang menyelamatkan kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu di hari ini. Kami mampu melewati semuanya oleh karena kekuatan-Mu. Kembali saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus agar kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Injil Lukas pasal 12 ayat yang ke-27. Tertulis demikian. Perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Saudara yang dikasih Tuhan, ada banyak orang yang senang berbelanja di fashion store bernama Primark. Mengapa, saudara? Karena harganya affordable atau terjangkau dan trennya selalu baru. Kita semua pada umumnya senang dengan mode, senang dengan tren fashion masa kini. Kita senang tampil menarik. Kita senang kalau penampilan kita wow bagi orang lain. Tapi sadarkah kita bahwa nilai diri kita sebenarnya sudah begitu berharga di hadapan Tuhan? Harga diri kita, nilai diri kita tidak ditentukan oleh apa yang kita pakai, tidak ditentukan oleh mode yang kita gunakan, tapi nilai harga diri kita di hadapan Tuhan disebabkan oleh karena kasih-Nya yang besar atas kita. Dalam Lukas 12 ayat 27 ini dikatakan, perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Ada satu kekhawatiran yang melanda hati dan pikiran manusia, baik di zaman sekarang maupun di zaman masa lalu. Dalam konteks ketika Tuhan Yesus berbicara, kekhawatiran itu berkaitan dengan apa yang akan kita pakai, apa yang akan kita gunakan, pakaian apa yang akan kita kenakan. Kita khawatir dengan penampilan diri kita. Kita khawatir dan kita menginginkan validasi dari orang lain terhadap diri kita. Kita ingin nilai diri kita lebih tinggi. Dan karena itu kita khawatir dengan penampilan, kita khawatir dengan pakaian, kita khawatir dengan kondisi tampilan lahiriah kita. Tapi di sini Tuhan Yesus menyatakan satu hal yang sangat-sangat berbeda dengan cara pikir manusia, cara pikir orang pada waktu itu dan juga pada zaman sekarang. Bahwa bunga yang diciptakan Tuhan, yang begitu indah, tidak khawatir dengan penampilannya, tapi didandani, dihiasi oleh Tuhan sedemikian rupa, sehingga indah dipandang mata. Meskipun dalam ayat ini diterjemahkan bunga bakung, tapi pada hakikatnya saudara, semua bunga yang ada di bumi ini, bunga-bunga yang begitu indah, menjadi pembelajaran buat kita, bahwa betapa kita ini tidak perlu khawatir akan penampilan kita, sebab Tuhan memelihara kita dan menghiasi kita, sebab kita ini jauh lebih berharga dibandingkan segala ciptaan Tuhan yang lainnya. Kalau bunga bakung saja didandani Tuhan, apalagi kita. Nilai diri kita, saudara, tidak ditentukan oleh apa yang kita pakai, tapi ditentukan oleh citra Tuhan di dalam diri kita. Kemuliaan Tuhan ada di dalam diri saudara dan saya. Dan itulah yang terutama, yang terpenting dalam kehidupan kita. Salomo disebutkan dalam ayat ini sebagai raja
yang kaya dan begitu mulia dalam kemegahannya secara dunia. Tapi semua kemegahannya itu tidak sebanding dengan keindahan dari bunga yang diciptakan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau sekuntum bunga yang ada di padang dihiasi oleh Tuhan sedemikian rupa, terlebih lagi kita, saudara dan saya, kita adalah anak-anaknya. Kita diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Kita ditebus dengan darahnya yang kudus, darahnya yang sangat mahal dan yang tak ternilai harganya. Kita akan dihiasi dan dipelihara oleh Tuhan dengan begitu indahnya. Jangan khawatir tentang apa yang kita pakai. Jangan khawatir tentang penampilan kita. Kalau kita khawatir berarti kita meragukan kasih dan kemampuan Tuhan untuk memelihara kita. Mari tetap percaya, miliki iman, dan jalani hidup dengan sukacita di dalam Tuhan yang memelihara dan menghiasi kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Bapa untuk berkat firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, yang kembali menolong kami untuk mengerti, memahami lebih lagi bahwa Engkau Tuhan memelihara kami. Engkau Tuhan menghiasi kami. Engkau menghargai kami. Kami ini indah di pandangan mata-Mu. Nilai diri kami tidak ditentukan oleh apa yang kami pakai, tapi ditentukan oleh karena kasih-Mu, oleh karena kemuliaan-Mu di dalam kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Malam ini kembali kami akan beristirahat. Lindungi kami dengan kuasa-Mu. Berikanlah kami tidur yang nyenyak, dan bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Kami berdoa mohon lawatan Tuhan bagi yang sakit dan yang dalam persoalan. Nyatakanlah ya Tuhan kuasa, pertolongan dan mujizat-Mu bagi setiap kami. Ada kesembuhan, ada pemulihan, ada pertolongan ajaib yang Tuhan nyatakan. Ampuni kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpin kami menjadi sempurna seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.